Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha azakumullah. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Ya bunaya, inni ara fil manam anni asbahuka." Wahai anak, bapak semalam mimpi nyembelih engkau wahai anak. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai anak? Ibrahim mimpinya wahyu, dan mimpinya itu harus nyembelih anaknya. Ibrahim khawatir anaknya tidak mau disembelih. Ternyata Ismail memberikan jawaban yang sangat bagus. Ya abadi, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, tunaikan perintah Tuhanmu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail masih usia 10 tahun. Ketika turun perintah untuk menyembelih dirinya, Ismail siap mati, siap disembelih. Sebuah dialog yang sangat mengharukan antara ayah dengan anak. Pelajaran bagi kita jemaah sekalian di pagi hari ini, saatnya kita untuk belajar menjadikan anak-anak kita seperti generasi Ismail. Generasi Ismail yang pertama, generasi yang lahir dari pernikahan yang sah. Karena hari ini banyak anak lahir dalam proses zina, sehingga mereka disebut dengan istilah anak zina. Orang tuanya berzina dulu sampai hamil, kemudian dia menikah, lahirlah sang bayi, maka di status anak itu menjadi anak zina. Anak zina mengkhawatirkan sekali. Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu ummati bi khairin malam yafsu fihim waladuz zina. Umatku senantiasa di atas kebaikan selama tidak tersebar di antara mereka anak hasil zina. Anak hasil zina tidak sama dengan anak yang sah. Di antaranya nasabnya, binnya tidak ke bapak, binnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Dan ini harus jujur. Yang kedua, anak hasil zina, dia tidak dapat wali nikah dari bapaknya. Ketika anak itu mau nikah, yang jadi walinya adalah sultan atau penghulu zaman sekarang. Nabi bersabda, sultan waliyun liman la waliyalah. Penguasa itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Anak zina tidak punya wali. Dia bukan bapak yang asli, hanya bapak biologis. Yang ketiga, anak zina tidak dapat warisan kalau bapaknya mati. Ini harus jujur. Anak zina tidak berhak menuntut warisan dari bapaknya, karena itu bukan bapak yang sah. Anak zina hanya dapat warisan dari pihak ibunya.
Untuk itu jamaah sekalian, generasi Ismail, generasi yang lahir dari hubungan nikah yang sah, bukan dari perzinahan. Dan hari ini tingkat zina semakin tinggi. Jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatan keturunan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan yang sangat hina, yaitu perzinahan. Yang kedua, generasi Ismail, generasi yang tumbuh diberikan nafkah dari harta yang halal. Hadirin sedang sholat Idul Adha, azakumullah. Mencari harta yang halal harga mati bagi setiap muslim. Karena kehalalan memberikan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nabi pernah bersabda, "Man nabata lahmuhu min haram, fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Hari ini lembaga-lembaga pendidikan terasa berat untuk mendidik generasi zaman sekarang. Pesantren, sekolah Islam, rumah tahfiz, semuanya angkat tangan. Agak berat mendidik generasi sekarang lantaran kebanyakan di antara mereka diberi makan duit yang haram oleh orang tua mereka. Tanpa disadari, memberikan duit haram, nafkah yang haram kepada anak itu akan merusak karakter anak. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa diberikan petuah-petuah, dasar-dasar agama, Quran dan hadis, tidak bisa. Kita lihat tiap hari Jumat itu, anak-anak itu tetap main game, main handphone ketika khotib sedang khutbah. Rusak karakter anak, jahat karakter anak, lantaran orang tuanya ngasih makan dari duit yang haram. Masih muda sudah berani membunuh, masih muda sudah berani berzina, terang-terangan, rame-rame. Rusak karakternya. Di antara sebabnya adalah makan duit yang haram. Anak itu nggak tahu kalau duit bapaknya dari duit yang haram. Anak itu nggak tahu kalau kerjaan bapaknya itu dari hal yang haram. Maka jamaah sekalian, ini asas kejahatan orang tua kepada anak adalah memberikan nafkah yang haram kepada anak. Sehingga kita lihat hari ini orang-orang tua itu kewalahan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, karena karakter anak zaman sekarang itu sudah sangat liar lantaran tumbuh besar dari harta yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga, generasi Ismail, generasi yang tumbuh dalam pendidikan syar'i. Ibrahim membina keluarganya di atas petunjuk syar'i, di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan agama bagi anak-anak kita harga mati. Nabi di hadis memberikan contoh dengan kalimat muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kamu untuk sholat ketika anak itu sudah usia 7 tahun. Kalau anak 7 tahun sudah mengerjakan sholat, usia 17 tahun sudah tidak perlu disuruh lagi. Hari ini anak-anak itu kalau nggak disuruh nggak sholat. Kalau nggak ada orang tuanya nggak sholat. Kalau nggak dipantau oleh gurunya nggak sholat. Kenapa? Dari kecil orang tuanya lupa untuk mendidik mereka tentang agama. Seolah-olah agama itu urusan masjid, pesantren, para dai. Padahal tanggung jawab orang tua adalah pendidikan agama. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani.
Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Orang tua lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, tergantung pendidikan dari orang tuanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, menyekolahkan anak dengan asupan pendidikan agama ini wajib hukumnya. Wajib. Kalau zaman dulu orang setelah sekolah umum dia sekolah agama. Zaman sekarang alhamdulillah sudah ada digabung dengan istilah terpadu. Maka ini tidak boleh kita biarkan anak-anak kita blank, kosong dalam pendidikan agamanya. Yang kita saksikan umumnya anak-anak yang rusak itu karena nggak ada pendidikan agamanya, sehingga tidak mengenal halal haram, tidak mengenal kewajiban-kewajiban, dan juga tidak punya etika dalam kehidupan mereka. Untuk itu jamaah sekalian, memberikan asupan pendidikan agama ini merupakan kewajiban. Yang keempat, generasi Ismail, generasi yang tumbuh dengan cara didoakan oleh orang tuanya. Salah satu kewajiban kita terhadap anak-anak kita adalah mendoakan anak-anak kita. Doakan yang baik. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali doa Ibrahim kepada putra-putranya. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min zurriyati waj'al, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan juga keturunanku. Di antara doa Ibrahim untuk anak-anaknya, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Ibrahim minta agar dirinya istiqomah salat dan juga anak keturunannya juga salat. Dalam ayat yang lain Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza balada aminan wa junubni wa baniya an a'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim minta kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya selamat dari fitnah menyembah berhala. Kita wajib berdoa buat anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba yang soleh, tidak terjebak dengan fitnah-fitnah dunia yang hari ini sangat kuat mencengkram generasi muda hari ini. Mulai dari perzinahan, masih kecil sudah pintar berzina, judi online, narkoba, sampai pembunuhan. Allahu Akbar. Penjara-penjara dipenuhi anak-anak muda hari ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena mungkin kita lupa mendoakan buat anak-anak kita. Doakan yang baik buat mereka. Di masa Nabi SAW, Nabi sangat sering kali mendoakan anak-anak muda. Ada Abdullah bin Abbas, masih 10 tahun. Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang faqih, pintar dalam masalah agama, dan ajarkan dia menjadi ahli tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir karena didoakan oleh Nabi SAW. Ada sahabat Anas bin Malik, sama masih 10 tahun. Nabi doakan, Allahumma tawil umurahu wa aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan uangnya, dan banyakkan keturunannya. Anas bin Malik hampir umurnya 100 tahun dan dia menjadi orang kaya raya berkat doa dari Nabi SAW. Maka generasi Ismail senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Bagi bapak, bagi ibu, jangan lupa doa buat anak-anak kita, wabil khusus di saat-saat yang mustajab, di hari Arafah, di padang Arafah, atau hari ini Zulhijjah. Keutamaan 10 awal Zulhijjah, doa mustajab, minta
pada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita anak-anak yang nurut pada orang tuanya, tidak durhaka, tidak jahat sama orang tuanya, senantiasa istiqomah di atas kebaikan, dan jangan sebaliknya mendoakan yang buruk. Karena kalau mustajab, celaka anak kita. Karena masih banyak hari ini sebagian kaum muslimin mendoakan buruk buat anaknya sendiri, sehingga banyak anak-anak jadi jahat karakternya. Kenapa? Karena disumpahin sama orang tuanya, didoakan yang tidak baik oleh orang tuanya. Sebandel-bandelnya anak, serusak-rusaknya anak, jangan kita doakan buruk buat mereka. Tetap doakan yang terbaik buat mereka. Boleh jadi hari ini mereka salah jalan, besok Allah kasih hidayah, jalannya jadi lurus. Boleh jadi hari ini mereka tergoda dengan banyak dosa dan maksiat, besok Allah kasih petunjuk menjadi orang yang alim. Banyak kasus beberapa ulama yang kalau kita lihat awalnya hidupnya menjadi penjahat, kemudian datang hidayah sehingga menjadi ulama besar. Jadi di momen-momen yang seperti ini wajib kita berdoa buat anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kelima, generasi Ibrahim, generasi Ismail, generasi yang senantiasa mendapat contoh tauladan dari bapaknya Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, anak tidak bisa dikasih teori semata. Anak tidak bisa dibentuk dengan kurikulum sekolah atau pesantren. Anak butuh contoh dalam hidup ini. Dan orang yang menjadi contoh mereka adalah bapak mereka yang pertama. Karena hari ini banyak anak-anak kehilangan figur dalam hidupnya. Bapaknya tidak jadi figur dalam hidupnya. Bapaknya hanya sibuk buat kantor. Jabatannya tinggi di kantor, gajinya tinggi. Seolah-olah kalau ngasih duit anak besar itu bangga seorang ayah itu. Kalau seorang ayah itu ngasih fasilitas mewah kepada anaknya, selesai tugas dia. Tidak, jamaah sekalian. Tugas seorang ayah, seorang bapak adalah membina anaknya menjadi generasi yang lebih baik dari dirinya, yang nanti dia akan ditanya pada hari kiamat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita lihat hari ini penyembelihan itu bagian kisah Ibrahim yang sukses mendidik Ismail. Ibrahim hebat, Ismail juga hebat. Hari ini anak-anak kehilangan peran ayahnya dalam hidup mereka. Mereka nggak bangga dengan bapaknya. Bapaknya sibuk urusan kantor, urusan bisnisnya, urusan karirnya. Kehilangan figur, kehilangan tauladan. Jadi anak-anak itu liar. Akhirnya mereka dibina dengan kejahatan, dibina dengan judi online. Banyak anak-anak sekarang kecanduan judi online. Kenapa? Bapaknya tidak mendekatinya. Yang mendekatinya judi online. Anak-anak itu tergoda dengan pergaulan bebas. Kenapa? Uang punya, kendaraan punya, fasilitas punya. Bapaknya orang kaya, tapi bapaknya tidak jadi tauladan. Anaknya rusak dengan pergaulan. Ada yang dibina oleh narkoba, akhirnya mati karena narkoba. Orang tuanya tidak mengajarkan mana halal mana haram. Ada lagi anak-anak itu kecewa dengan bapaknya. Bapaknya ternyata pelaku maksiat, selingkuh, punya perempuan-perempuan simpanan di mana-mana. Kecewa anak-anak itu sama bapaknya. Dia tidak bangga dengan bapaknya. Bapaknya merusak masa depan dia.
Kecewa anak itu. Dia nggak bisa ngelawan, tapi dia lampiaskan dengan berbuat dosa dan maksiat. Kenapa kamu berbuat dosa dan maksiat? Karena bapak saya yang mengajarkan dosa dan maksiat. Jamaah sekalian, di Idul Adha ini saatnya kita kembali kepada keluarga kita. Kita punya tanggung jawab besar terhadap masa depan anak-anak kita. Kita ingin jadikan mereka paling tidak mendekati seperti Ismail, atau generasi yang seperti Ismail. Kalau tidak, kita akan rusak hidup kita dan hidup keluarga kita. Mudah-mudahan kesempatan di pagi hari ini Allah senantiasa perbaiki keluarga kita, diri kita, istri kita, masyarakat kita, dan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal kebaikan kita semua, terutama haji kita, terutama kurban kita yang kita akan sembelih nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.